Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, banyak orang yang memiliki keinginan untuk mengabadikan momen penting lewat sebuah foto ataupun video. Hal ini menjadi peluang bagi usaha jasa video dan foto yang kini menjamur di Kota Makassar. Lantas apa tantangan dan bagaimana prospek dari jasa video dan foto ini, dan bagaimana menghadapi persaingan di tengah banyaknya jasa video dan foto ini? Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Ainun Fikri selaku pemilik usaha pose. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Linda. Ini akrab disapa dengan Nune. Nune, Iya, oke. Juga sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Rahmat selaku salah seorang fotografer dari Pose. Selamat pagi Rahmat. Pagi Kak. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak soal jasa video dan juga fotografi di Kota Makassar, saudara kita saksikan dulu video yang satu ini. Nah saudara, itulah tadi beberapa gambaran hasil karya dari teman-teman dari Pose. Dan saya pertama-tama langsung ke Nune terlebih dahulu. Nune, kita berbicara mengenai Pose. Bisa diceritakan nggak latar belakang sampai akhirnya Nune ini ingin membuat sebuah jasa foto dan video Pose ini? Oke, kan memang basicnya kuliah ini kan Kak ya, kuliah desain grafis di kafe. Oke. Nah setelah itu ada penjurusan gitu, jadi di dunia perfilman sinematik gitu. Terus emang dari dulu tuh condongnya sukanya ke editing, terus apa ngerekam waktu zaman kuliahan. Nah setelah itu udahlah coba peruntungan, waktu itu masih di Bandung. Coba peruntungan 2 kali buat studio kecil-kecilan, tapi ya itulah pada akhirnya dibawa lagi kembali ke kampung halaman ke Makassar. Nah di Makassar mencoba lagi peruntungan buat yang betul-betul serius, yang betul-betul simpan modal dalamnya. Udah terbukalah Pose by Nune, by saya, Pose Studio. Oke. Iya. Nah Pose ini terbentuk di tahun berapa Nune? Sebenarnya awal mulanya itu tahun 2021 November. Oke. Ya, di bulan November. Cuma kalau grand opening kita di media sosialnya itu di 2022 sih, 2022 awal. Oke, jadi sebenarnya sudah terbentuk di 2021, tapi untuk grand openingnya itu di 2022 awal seperti itu. Kenapa kemudian ada berpisah-pisah nih Nune? Bisa dijelasin nggak? Enggak, dari 2021 itu udah dapat beberapa job ya. Iya. Cuma emang portofolionya nggak di-upload gitu loh. Nah, jadi ketika sudah grand opening baru kita upload portofolionya di tahun 2022 itu. Sekalian kita bilang kalau ada studionya nih Pose. Nah unik sekali karena pertamanya kan tadi Nune katakan bahwa awal mulanya kan di Bandung, kemudian dibawa kembali ke Kota Makassar di kampung halaman. Lantas kemudian koneksi untuk mendapatkan job-job tadi yang tidak diupload itu dari mana Nune? Beda, waktu di Bandung itu beda namanya lagi. Iya, namanya nama satu, yang pertama saya buat pakai nama saya sendiri, Nune Studio, terus yang kedua Pillager. Nah itu pun beda ininya sebenarnya, beda mazhabnya. Nah yang Nune itu fokus emang ke perfilman, jadi kita nggak nerima job-job komersial yang kayak graduation, wedding gitu-gitu. Emang fokus kita bikin film pendek. Zaman itu kan juga TikTok belum terlalu ini ya, nggak ada malah belum ya 2018an. Dan itu Pillager itu fokusnya emang di YouTube. Jadi kita kejar AdSense-nya. Nah makin kesini makin tertampar sama kenyataan. Jadinya ya gimana caranya biar kita ngambil job-job yang betul-betul bisa dipakai kita, kayak itulah company profile, wedding, graduation, dan yang betul-betul bisa menghasilkan income seperti benar, itu ya. yang langsung gitu namanya. Yang nggak gambling lagi. Oke. Nah saya ke Rahmat. Rahmat ini selaku seorang fotografer yang ada di Pose. Bisa dijelasin nggak bagaimana sih proses kerjasama bersama dengan Pose sehingga Rahmat ini bisa menjadi seorang fotografer di Pose? Sebelumnya terima kasih.
di Pose sebenarnya kita itu memiliki teman-teman dari Pose Studio, itu tim kami itu sebenarnya memiliki banyak banget latar belakang. Kita tidak semuanya itu tidak ada basic, rata-rata kita tidak memiliki basic di kafe seperti Kak Nune ini. Kami itu tergabung daripada orang-orang yang ada yang lahir dari anak-anak manajemen, anak ekonomi, hukum, dan basic saya sendiri sebenarnya engineer. Saya dari teknik. Teknik ya. Tapi gara-gara ketertarikan kita dengan fotografi, kita terus dilatih, makanya kita tertarik dan berhubung Pose itu membuka peluang untuk para freelance untuk bergabung dan belajar bersama. Makanya kita rata-rata kontraknya itu kita hitungannya freelance, Kak. Freelance. Jadi kerjanya per project seperti itu ya? Iya, per project. Lantas kemudian dengan berbagai latar belakang, bagaimana sih kemudian bisa tahu teknik-teknik fotografi yang akhirnya bisa bekerja secara langsung di Pose, Rahmat? Nah, ini Kak, ini enaknya kami kerja di Pose karena kita pun di sana dididiknya langsung dari beliau. Langsung dari Nune sendiri. Jadi basic-basic. Kayak kita nih yang cumanya hobi awalnya, belajarnya tipis-tipis, pas kita masuk ke dalam ke Pose, disitulah kita belajar jauh lebih dalam, lebih intens dengan adanya studio, adanya tools-tools yang dari Pose berikan dan berikan kesempatan kepada kita. Nah, Nune kemudian dengan Nune yang melatih sendiri, para freelance yang bergabung, bagaimana kemudian proses Nune menyeleksi teman-teman yang bergabung dengan Pose? Sebenarnya kalau dari kami kan per bulan itu ada namanya kita sama-sama membuat portofolio. Nah, portofolio itu jadinya itu dari Pose yang tanggung. Cuma kalau misalnya ada dari teman-teman ada konsepnya atau enggak saya yang ada konsepnya, misalnya ayo hari ini kita syuting di CPI, temanya ini, yang mau ikut asah lagi ininya, kita belajar lagi bareng-bareng. Nah, itu ada namanya portofolio. Jadi kita tiap bulan itu ada portofolio. Nah, di situ buat diasah lagi teman-teman dari videografer, freelance videografer dan fotografer Pose. Dan portofolio ini bisa diupload di sosmed masing-masing atau boleh, di Pose? Boleh di saya nggak yang apa harus di Pose gitu loh. Jadi mereka mau self branding pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan itu kemudian menjadi perkembangan sendiri untuk para freelancer, para yang bekerja sama dengan Pose seperti itu. Kalau boleh tahu studio Pose ini ada di mana, Nune? Sekarang ada di Jalan Onta. Onta Lama. Ya, Onta Lama. Studio ini kemudian menyiapkan fasilitas apa saja untuk para konsumen? Sebenarnya ada beberapa ini masih agak kecil-kecilan, cuma kan udah fit untuk beberapa kebutuhan kayak maternity atau prewedding, ada beberapa latar juga warna-warni, lampu-lampu. Ya itulah seperti studio-studio pada umumnya sih. Kalau Pose ini buka di hari berapa dan biasanya jam berapa, Nune? Setiap hari di jam 9 sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kita masih akan ngobrol banyak bersama dengan Pose dan juga bagaimana prospek jasa videografi dan juga fotografi ke depannya, apalagi di Kota Makassar. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya.
Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Nune dan juga Rahmat dari Pose, sebuah jasa foto dan juga videografi. Saya kembali ke Nune terlebih dahulu. Nune, mungkin bisa dijelaskan untuk Pose sendiri, ini bisa untuk jasa videografi untuk konten apa dan untuk kebutuhan apa, serta kemudian paket apa saja yang ditawarkan, Nune? Untuk kami ada beragam sih, kita ngambil beberapa peluang seperti kalau di luar itu kita biasanya ambil lah seremoninya. Yang sekarang lagi marak itu bulan-bulannya lah seremoni anak-anak sekolahan. Yeah. Setelah itu kita ambil wedding, company profile, graduation. Ya, untuk di studio beda lagi. Di studio juga beragam lagi, ada foto produk, maternity, prewedding juga bisa di studio, foto konsep juga bisa, foto konsep birthday party juga bisa di studio. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang kita kita kerjakan. Nah, banyak orang yang bilang kemudian kalau sebuah jasa, apalagi video dan fotografi ini tidak ada batasan bayaran karena sebuah seni itu tidak bisa dinilai. Nah, terus kemudian kalau Pose, bagaimana kemudian menetapkan kisaran harganya? Berapa kisaran harga dari Pose ini? Sebenarnya sih kita nih harusnya para pelaku kreatif kan tahu standarnya mereka seperti apa, kualitasnya mereka seperti apa, baru mereka bisa menetapkan pasarannya seperti itu. Nah, kalau kami memang kita memang gencar di kualitinya, tapi gimana caranya saya ngambilnya yang benar-benar yang mau belajar gitu loh. Yang saya ngelihat fotografer dan videografer yang passionnya itu diasah terus, jadinya kualitas pose terus naik, tapi kita bayarannya bukan rendah, bayarannya sesuai dengan pasaran. Jadi tapi kita turunin berapa persen gitu, karena awal-awal. Jadi kita ambil nama dulu aja. Jadi seperti itu. Bisa kasih bocoran dikit nggak, Nune? Kalau misalnya, kalau tadi contohnya foto studio maternity misalnya, berapa sih kisarannya? Kisarannya kalau maternity itu 350 ribuan. Iya. Ini untuk syarat dan ketentuannya seperti apa nantinya kalau di studio, Nune? Syarat dan ketentuannya biasanya contohnya maternity ya. Maternity, fotografer itu sesi fotonya sekitar 1 jam, terus bisa 2 pakaian, terus latarnya juga sudah bisa 2. Pokoknya sesi fotonya itu 1 jam. Terus sudah bisa mendapatkan file editing, 10 file editing. Sedangkan kalau misalnya prewedding, kalau mungkin mereka memilih untuk outdoor, ini kisarannya berapa, Nune? Prewedding kita beragam lagi nih. Misalnya ada prewedding mereka maunya 3 lokasi, ada yang cuma mau 1 lokasi. Tapi kalau cuma di studio itu kita ambil targetnya itu 800-an. Range harga kalau misalnya mereka butuh beberapa lokasi dari 800.000 sampai berapa kira-kira? 800 sampai 1,5. Sampai 1,5. Itu kemudian untuk beragam lokasi misalnya ya, dari 800 sampai 1,5 seperti itu dari range harganya. Saya ke Rahmat. Rahmat, kemudian tadi kan dikatakan bahwa ada beberapa peluang yang dibuka oleh Nune seperti itu, baik itu company profile dan kawan-kawannya. Kalau Rahmat ini berspesialisasi di peluang apa nih, Rahmat? Sebenarnya saya spesialisnya saya ada di wedding fotografi. Di wedding fotografi. Dengan event fotografi. Di event fotografi itu apa kemudian kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam spesialisasi ini? Untuk di wedding fotografi sih sebenarnya yang paling penting itu bagaimana kita bisa membuat orang nyaman di depan kita dengan bisa kita kontrol gitu, Kak. Karena rata-rata di wedding itu dia hampir sama seperti pre-wed. Maksudnya kita yang bisa arahkan dia. Nah, itulah spesialis kita, bagaimana kita bisa berbicara dengan orang, bagaimana kita bisa atur posenya, gayanya mereka dengan siap untuk tampil di depan kamera. Seberapa sulit sih untuk mendirect
orang-orang yang kemudian menjadi klien dari Rahmat? Sebenarnya ini juga yang salah satu problem kita di dunia wedding fotografi, karena setiap orang itu terkadang setiap klien beda lagi sifatnya. Dan ya tingkat kesulitannya itu tergantung. Biasanya yang paling sulit itu terkadang ada itu orang yang sangat takut untuk tampil di depan kamera. Betul. Cara yang terbaik untuk yang bisa kita buat adalah bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman. Like as friend. Walaupun kita baru pertama kali saat itu ketemu, ya udah kita harus sebisa mungkin buat dia merasa bahwa fotografer dengan dia itu sebagai teman. Apalagi kalau kita berbicara mengenai wedding ya atau pre-wedding, ini bisa untuk semua kalangan seperti itu. Sehingga baik itu kalangan yang terbiasa depan kamera dengan yang tidak terbiasa di depan kamera, tentunya menjadi tantangan sendiri seperti itu. Kalau Nune sendiri, bagaimana melatih teman-teman freelance yang bergabung ini sehingga bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik, Nune? Jadi setiap bulan emang ada ininya, pos ya, ada jadwal-jadwal untuk melatih itu entah itu skill ataupun attitude. Itu udah termasuk sama ya how to direct people, like ya directing, gimana cara mengarahkan yang baik dan benar biar tidak terkesan mengatur. Apalagi kan biasanya kalau pre-wedding kan capek ya. Ya wedding kan biasanya kita habis wedding misalnya shoot ala-ala capek. Jadinya emang betul-betul harus ya kayak tadi Rahmat bilang, treat like a friend gitu. Jadi emang betul-betul harus gimana Kak, apakah yang betul-betul harus ini hubungannya sama klien itu betul-betul harus dibuat senyaman mungkin. Senyaman jadi tidak mungkin kaku, seperti itu, biar tidak kaku dan juga kekaguan ini juga bisa nampak seperti itu ya ke kamera kalau misalnya memang terjadi seperti itu, sehingga kemudian dibuat senyaman mungkin. Nah Nune, kalau tadi dikatakan juga bahwa pose ini sangat mengutamakan kualitas. Lantas apakah kualitas ini didukung dengan perangkat dan juga peralatan atau seperti apa Nune konsepnya? Ya, kita nggak munafik ya. Emang gear alat itu sangat mendukung. Tapi kalau saya selalu bilang sama anak-anak itu sebenarnya main behind the gun-nya tuh. Bagaimana kitanya yang kalau emang kita benar-benar ada kemauan untuk belajar lagi, pasti taste orang kan berbeda-beda ya. Ya. Jadi pasti kita mau itu ikut pasaran atau enggak ya, pasti bakal dengan sendirinya ngikut klien-kliennya, pasti ada aja kalau kita ada karakter di situ, taste-nya dapet di pasaran, seperti itu sih. Oke, nah Rahmat, kalau kita berbicara tadi soal Rahmat sebagai seorang fotografer di pose, pasti setiap orang tuh punya karakternya, setiap orang tuh punya warnanya, konsepnya masing-masing. Bagaimana kemudian setiap freelance yang ada di pose ini menyatukan ide mereka sehingga kemudian tidak lari banyak dari karakternya pose itu sendiri? Malah ini Kak yang sebenarnya yang uniknya dari pose. Kita itu memang ingin ada semua warna di situ. Jadi kita tidak ada punya penghususan bahwa setiap foto wedding atau foto event kita punya stak warna yang ini. Setiap fotografer diberikan kesempatan untuk lebih mengulik feel-nya mereka kayak gimana, taste-nya mereka gimana. Ya silakan lakukan, tapi dengan batasan itu tidak keluar dan memang jauh dari pasar yang harusnya kita tetapkan gitu. Karena kan di dunia fotografi dan seni kan sebenarnya luas banget Kak. Kita tidak ada standar, oh harus gini loh baru bagus, harus gini loh baru bagus. Yang penting memang ada standar utama yang kayak warnanya mencolok, ada di gambar nggak ada yang blur, yang penting-penting itu aja Kak. Jadi standar kualitasnya tetap terjaga seperti itu ya Nune, walaupun kemudian warna dan feel-nya diserahkan kembali kepada para fotografer seperti itu. Saya ke Nune, semenjak kemudian dibuka tadi dari November 2021 ya, konfirmasi. Bagaimana kemudian prospeknya masyarakat di Kota Makassar ini, antusiaskah Nune? Awal-awal pastinya masih tidak ada yang mendengar dulu kan. Jadi saya akalinnya dengan cara kolaborasi dengan teman-teman saya, menjalin kembali dengan teman-teman yang stay-nya di Makassar lebih lama, yang mungkin mereka juga buka di dunia entertain-nya. Kayak misalnya kemarin beberapa sempat kolaborasi dengan brand lain atau dengan ya even dengan foto studio lain gitu. Jadi emang
istilahnya ini apa? Cari nama. Oke, jadi bercari nama dengan berkolaborasi seperti itu ya. Kolaborasi dulu awal-awal. Kita masih akan ngobrol banyak apalagi soal tantangan yang dihadapi oleh Nune dan juga Pulse secara keseluruhan. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Nune dan juga Rahmat dari Pose. Nah tadi Nune sudah menyinggung sedikit soal bagaimana di awal-awal kemudian Pose ini berdiri, kemudian harus menjalin kolaborasi. Nah ini seberapa sulit sih tantangannya Nune untuk kemudian menjalin koneksi di kampung halaman, karena Nune sendiri kan lama di Bandung seperti itu. Tantangan untuk sekarang ya? Iya. Arti kalau tantangan untuk sekarang ya karena semua orang kan sekarang berhak untuk kreatif, tapi taste itu yang buat jadi faktor X-nya kan taste itu loh. Jadi di zaman sekarang apalagi ada artificial intelligence kan, semuanya udah serba satset cepet. Semuanya orang bisa ngedit sekarang, semua orang bisa foto. Nah itu paling bagaimana caranya biar Pose ini punya karakternya sendiri, Pose ini punya warnanya sendiri. Itu yang membedakan kita dengan awam yang mungkin ya dia bisa ngedit, dia bisa foto, cuma kan yang menjadi pembedanya pasti taste, yang kita dibayarnya itu pasti dengan taste. Oke, dengan taste dan feel sendiri dari Pose itu sendiri. Nah tadi unik sekali yang diungkit oleh Nune sendiri bahwa artificial intelligence atau AI ini sangat pesat seperti itu perkembangannya. Kalau Rahmat, mungkin pandangan Anda sebagai seorang fotografer, bagaimana ini berpengaruh nantinya dalam dunia fotografi yang ada di Indonesia, di Makassar secara khusus? Pandangan saya tentang AI ya. Perkembangan di fotografi dengan AI sebenarnya mau sejauh apapun, dalam pandangan saya untuk saat ini, teknologi belum bisa menggantikan sebenarnya fotografer itu sendiri. Karena tes yang dibawa mesin dengan manusia yang ingin berkarya pasti beda banget. Hasil mereka pakai AI dengan orang yang ngetek dengan hati, maksudnya feel-nya itu pasti beda gitu. Makanya untuk ketakutan kedepannya mungkin pada di editing juga. Iya. Di situ tantangannya. Karena di bagian editing itu yang paling berpengaruh dengan kedepannya gitu, dengan AI-nya itu. Jadi Rahmat ini tidak takut ya tergerus dengan adanya AI, tapi kolaborasi nanti di bidang editing seperti apa nanti kedepannya kira-kira? Kolaborasi dengan, palingan kita yang akan menggunakan AI itu juga. Jadi
sebagai seorang fotografer, kita pun harus berkembang bagaimana menggunakan AI ini dengan apa yang skill kita saat ini sebagai seorang fotografer, seorang videografer, gimana memfungsikan AI ini bisa berfungsi untuk job kita, kerjaan kita gitu. Memanfaatkannya juga bukan sebagai musuh tapi sebagai teman kita. Bukan sebagai musuh tetapi sebagai teman. Memanfaatkan teknologi ini. Kalau dari Nune mungkin adakah mungkin nantinya pelatihan khusus untuk teman-teman freelance untuk memanfaatkan teknologi AI ini? Sudah digunakan seperti ChatGPT itu kita gunakan untuk copywriting, kan ada beberapa dari teman-teman Pose juga yang khusus di media sosial spesialis, jadi mereka udah gunain ChatGPT AI untuk itu. Terus di aplikasi, salah satu aplikasi CapCut juga itu udah bisa menggunakan AI dengan subtitle otomatis, dan sebenarnya malah sangat menguntungkan AI ini. Kalau kami konservatif juga pasti kita nggak bakal maju. Jadi memang harus bagaimana caranya biar kita memanfaatkan semaksimal mungkin dengan adanya teknologi AI ini. Yang next kan ini kan Sora ya, ada namanya Sora, itu untuk editing video. Nah, pasti akan kita pelajari dan pasti akan kita gimana caranya biar kita bisa berteman dengan berteman dengan teknologi yang berkembang saat ini seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai jasa video dan fotografi, usaha seperti ini sudah menjamur di Kota Makassar. Bagaimana sih kemudian Pose ini bisa menonjol, bisa lebih dibandingkan yang lain, Nune? Kalau itu kita strategi kita tetap gencar di pengiklanan. Ya, kolaborasi kita juga gerilya betul-betul yang kayak kalau ada brand dari teman, kalau ada brand dari sini situ ya kita ambil betul-betul peluang yang memanfaatkan peluang yang ada. Jadi biar makin kedengeran aja, makin bergema suara Pose di Makassar. Kalau proses periklanan ataupun marketing yang dilakukan, apakah menggunakan sosmed atau seperti apa, Nune? Iya, menggunakan sosmed seperti TikTok, Instagram. Nah, kalau misalnya kemudian para pemirsa yang menonton yang ingin melihat hasil-hasil karya dari Pose ini, mereka harus ke sosial media apa? Kalau portofolio kami semuanya itu ada di Instagram @posebynune. Iya. Kalau soal perkontenan, branding image Pose itu di TikTok Pose by Nune juga namanya. Sosial media ataupun kemudian ini dimanfaatkan untuk proses marketing seperti itu ya Nune. Kemudian apa sih yang dilihat? Apakah behind the scene dari membuat hasil karya atau seperti apa yang ditampilkan di sosmed? Yang ditampilkan di sosmed ya kita lebih ke yang kayak BTS-nya, behind the scene-nya, bloopersnya. Itu sih. Nah, saya ke Rahmat. Kalau tadi dikatakan sama Nune bahwa yang ditampilkan di sosmed adalah behind the scene, bagaimana kemudian proses penciptaan sebuah karya, apakah ini mengganggu fotografer dalam proses penciptaan karya atau seperti apa, Rahmat? Kalau merasa terganggu sebenarnya enggak sih, Kak. Karena mau bagaimanapun kita memang perlu dalam branding diri, bagaimana Pose itu bisa di branding ya, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa ini loh cara kerja kita. Ini loh kerja kita, ini loh hasil kita. Makanya kalau bilang merasa terganggu dengan adanya teman-teman yang ngambil konten dan buat konten, kayaknya enggak deh, Kak. Kayaknya enggak ya? Iya, karena mereka pun tahu bagaimana sih batasannya supaya enggak ngeganggu kita ini yang sedang bekerja. Jadi memang semuanya sudah tahu batasannya masing-masing, semua sudah tahu perannya masing-masing. Nah, Rahmat masih berlanjut. Bagaimana kemudian proses ketika kemudian Rahmat ini dalam proses wedding seperti itu, menciptakan karya wedding, berapa lama sih prosesnya dalam proses take hingga kemudian klien ini bisa menerima hasilnya? Rata-rata perhitungan waktunya kita itu ada di sekitar 1 mingguan, Kak. 1 mingguan di luar yang printering cetaknya, yang kayak album, bingkai fotonya. Karena untuk sekarang Pose kan belum ada nih kerja kita cetak sendiri tuh. Makanya kita masih ada kerjasama, dan itu pun pada akhirnya kita harus nunggu dari mereka untuk cetakan gitunya. Tapi yang digital sebisa mungkin semua fotografer itu kita selalu diberi waktu untuk 1 minggu sampai 2 minggu setelah kita ngetek, hasilnya sudah bisa dinikmatin. Apa yang dilakukan dalam proses 1 sampai 2 minggu ini sebelum hasilnya sampai di klien? Terutama di editing, Kak. Editing warna, mencapai semua tonton yang kita harap, yang kita berikan yang seperfect mungkin, yang sebisa mungkin kita bisa berikan untuk
kepada klien itu, Kak. Oke, jadi memang dalam waktu 1-2 minggu ini kemudian hasil karya yang diambil itu disempurnakan seperti itu ya, untuk kemudian sebelum disampaikan kepada klien. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai dunia jasa ya, Nune, pastinya akan ada feedback dari klien kita. Bagaimana kemudian feedback selama ini yang diterima oleh Pose, dan jika misalnya ada komplain, bagaimana kemudian Pose ini menanggapi hal tersebut? Kalau soal feedback, alhamdulillahnya udah banyak banget klien yang repeat order, yang benar-benar mempercayakan lagi ke Pose, alhamdulillahnya seperti itu. Pun kalau ada komplimen, ya pasti kita terima dan pasti kita akan selesaikan dengan secepatnya. Seperti itu. Oke, jadi memang begitu kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Pose untuk menanggapi feedback dari konsumen. Nah, terakhir Nune, bagaimana kemudian harapan ke depannya, dan jika misalnya para pemirsa ingin menggunakan jasa dari Pose ini, mereka harus kemana, silahkan? Pak, jangan lupa kalau mau menggunakan dokumentasi seperti acara wedding, graduation dan lain-lain, bisa pakai Pose. Silakan hubungi di Instagram @PoseByNune. Oke, harapan kedepannya seperti apa, Nune? Ya, semoga makin ini lagi, semoga Pose have a more bigger studio dan orang-orang juga yang lebih berkualitas lagi, makin banyak, makin bisa bersaing secara nasional atau insya Allah kalau bisa sampai luar. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Rahmat dan juga Nune sudah bergabung bersama kita di studio Kompas TV. Bagi pemirsa yang ingin menggunakan jasa dari Pose, bisa tadi langsung menuju ke Pose by Nune, dan juga harapannya semoga jasa video dan juga fotografer by Pose ini bisa menjadi lebih besar lagi dan juga menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.